Pada video kali ini kita akan mulai mengisi Rekmal 1. Kita klik Rekmal 1. Nah, ini merupakan tampilan Rekmal 1. Rekmal 1 sendiri merupakan register malaria yang berisi data individu pasien yang positif malaria. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi Rekmal 1. Kita mulai pengisiannya. Yang pertama, isikan nomor urut pasien. Kemudian yang berikut, kita mengisi NIK atau nomor register pasien. Kemudian kita mengisi nomor kartu keluarga pasien jika ada. Lalu yang berikut, kita mengisi jenis kegiatan penemuan yang terdiri dari yang pertama adalah Passive Case Detection atau PCD, yaitu penemuan kasus secara pasif di mana pasien itu datang ke pelayanan kesehatan. Kedua, ada surveillance migrasi, yaitu pengamatan yang terus-menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan dari dan atau ke daerah endemis malaria. Kemudian yang berikut ada screening ibu hamil, yang merupakan kegiatan penapisan ibu hamil terhadap malaria pada saat kunjungan pertama pemeriksaan kehamilan. Kemudian ada juga Balita MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, itu screening malaria terhadap bayi atau anak balita dengan demam dan pemberian pengobatan bagi yang positif malaria sesuai pedoman tata laksana kasus malaria. Kemudian yang terakhir ada follow up pasien atau follow up pengobatan, itu kegiatan follow up pengobatan malaria dengan cara memeriksa kembali pasien malaria secara mikroskopis dengan menghitung kepadatan parasit. Nah, follow up ini tidak menambah jumlah pasien dan jumlah annual parasit index dalam laporan. Kita akan mulai mengisi. Jenis kegiatan penemuannya adalah PCD. Kemudian yang berikut kita mengisi nama pasien. Kemudian kita mengisi umur pasien dengan cara di kolom yang pertama itu kita mengisi umur dengan angka. Kemudian di kolom yang kedua kita memilih tahun atau bulan. Nah, sebagai catatan, untuk anak bayi kurang dari 1 tahun itu diisi dengan bulan. Kemudian yang berikut kita mengisi jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, untuk kolom berikutnya, untuk status kehamilan, apabila pasien laki-laki maka kolom tersebut otomatis menjadi hitam. Apabila perempuan, maka nanti teman-teman bisa memilih salah satu, yaitu H untuk pasien hamil dan TH untuk pasien tidak hamil. Kemudian yang berikut, kita mengisi alamat domisili pasien yang terdiri atas kolom pertama dusun atau kampung atau dukuh. Itu diisi dengan alamat lengkap domisili pasien. Kemudian di kolom yang sebelahnya kita mengisi alamat desa atau kelurahan. Terdapat 4 kategori pilihan. Nah, yang pertama dalam wilayah kabupaten, yaitu apabila
Alamat domisili pasien berasal dari dalam wilayah kabupaten rumah sakit berada. Kemudian yang berikut, luar wilayah kabupaten, itu untuk pasien yang berasal dari luar wilayah kabupaten yang masih dalam satu provinsi. Kemudian ada juga luar wilayah provinsi, untuk pasien dari luar wilayah provinsi yang masih dalam satu wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir ada luar wilayah negara, untuk pasien dari luar wilayah Indonesia. Kita isikan untuk pasien ini dalam wilayah kabupaten. Kemudian kita mengisi bulan kunjungan dengan cara memilih bulan kunjungan pasien berdasarkan angka 1 untuk Januari, dan seterusnya. Kemudian kita mengisi tanggal kunjungan dengan format ketikan tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Kemudian kita memilih pekerjaan pasien. Nah, apabila pekerjaan pasien tidak ada dalam pilihan, maka dipilih pekerjaan yang faktor risikonya paling dekat. Kita isikan. Kemudian kita mengisi jenis pemeriksaan yang digunakan pada kolom konfirmasi laboratorium dengan pilihan jawaban mikroskop apabila pasien diperiksa menggunakan mikroskop, RDT atau PCR. Kita isikan. Kemudian kita memilih jenis parasit. Nah, di sini sudah tersedia pilihan PF untuk Plasmodium falciparum, PV untuk Plasmodium vivax, PM Plasmodium malariae, PO Plasmodium ovale, PK Plasmodium knowlesi yang harus dikonfirmasi dengan PCR. Kemudian mix untuk infeksi campuran dan suspek PK. Apabila kasus dicurigai merupakan kasus infeksi Plasmodium knowlesi tapi belum dikonfirmasi PCR. Kita isikan PF. Kemudian mengisi kondisi penderita malaria dengan pilihan 1. Malaria tanpa komplikasi atau 2. Malaria berat. Kemudian kita mengisi jumlah obat yang diterima yang terdiri atas DHP tablet, Primaquine tablet, Kina tablet, Artesunate injeksi, Artemether injeksi, Kina injeksi, dan non-program apabila diberikan obat seperti kloroquine atau sulfadoxin. Kita isi DHP-nya 6, kemudian Primaquine-nya 2. Lalu pada kolom pengobatan standar secara otomatis akan terisi apabila pengobatan sesuai standar. Kemudian kita mengisi penderita rawat jalan atau rawat inap. Kemudian kita mengisi asal penemuan kasus. Untuk catatan, pasien yang langsung datang ke klinik atau rumah sakit, kita tidak perlu mengisi kolom asal penemuan kasus. Kemudian kita mengisi kolom dirujuk ke. Sebagai catatan juga, pasien yang langsung ditangani di klinik atau rumah sakit tidak perlu mengisi kolom dirujuk. Kemudian di bagian kanan ada kolom penyelidikan epidemiologi. Nah, penyelidikan epidemiologi ini dilakukan oleh puskesmas atau dinas kesehatan. Hasilnya diinput di file sismal rumah sakit atau klinik.
Apabila ada kasus indigenous, maka diinput kembali di file sisma puskesmas wilayah penularannya. Pada kasus ini, area penyelidikan epidemiologi berwarna hitam karena waktu kita mengisi info kunci, itu kita memilih annual parasit index kabupatennya di atas 1. Sehingga ini kita lewatkan saja. Di samping penyelidikan epidemiologi, terdapat kolom pemantauan pengobatan. Nah, kolom pemantauan pengobatan ini untuk hasil pemeriksaan mikroskopis yang positif dilakukan pada hari ketiga, hari ke-14, dan hari ke-28. Nah, kolom ini juga berwarna hitam karena pada info kunci kita memilih API di atas 1. Kemudian di sampingnya ada pengobatan Primaquine 14 hari. Nah, kolom pengobatan Primaquine 14 hari itu terbuka untuk kasus PV, PO, dan mix atau infeksi campuran. Nanti pilihan jawabannya terdiri atas ya kalau pasien meminum Primaquine sesuai dosis selama 14 hari, kemudian tidak apabila pasien tidak meminum obat Primaquine sesuai dosis selama 14 hari, dan tidak terpantau apabila pasien tidak kembali pada hari ke-14. Kemudian pada kolom kematian akibat malaria diisi ya apabila pasien meninggal akibat malaria. Jika pasien tidak meninggal, kita biarkan kosong. Nah, demikian cara mengisi Rekmal 1 pada Sismal rumah sakit atau klinik. Terima kasih.